never slow up, no I don't take shit, I got no love. Tendangan bebas yang sangat cantik, Makrab umpan langsung pada Dimas Derajat, tapi gagal tadi untuk menyambar bola. Pelatih timnas Palestina Makram Daboub menyebut timnas Indonesia sangatlah kuat. Mereka juga memuji dukungan supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023. Hal itu dikatakan Makram usai tim asuhnya ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023, malam. Tim Indonesia sangatlah kuat, dan fans dari Indonesia dukungannya sangat bagus, kata Makram, usai pertandingan. Makram menjelaskan Palestina sebenarnya bukan tim yang bertahan, biasanya mereka tampil lebih menekan. Sebenarnya tim Palestina bukan tim yang defensif, namun mereka lebih menekan pertahanan lawan, ucap Makram. Hal itu, kata dia, sempat terlihat saat mereka dominan di 15 menit awal babak pertama. Tapi 15 menit berikutnya mereka kehilangan momen. Makram mengaku mengubah taktiknya di babak kedua, yakni dengan memainkan umpan lebih direct. Menurutnya itu cara tepat untuk tetap menyerang pertahanan Indonesia. Tapi kami setelah 15 menit pertama, kami melambat. Lalu dalam babak kedua kami mencoba untuk mengoper bola ke depan. Jadi itu adalah solusi untuk tetap menyerang pertahanan Indonesia, kata Makram. Meski bermain tanpa gol, Makram menyebut hal itu bukanlah hal yang penting baginya. Pasalnya ada pertandingan yang lebih krusial untuk Palestina dalam 3 bulan ke depan. Lalu untuk skor 0-0 pada hari ini, kami tidak memberikan komentar apapun karena ini tidak terlalu penting, karena tim Palestina memiliki 3 bulan untuk pertandingan yang penting dalam event selanjutnya, kata Makram. Pelatih timnas Palestina, Makram Daboub, menyampaikan terima kasih setelah penjualan 10% tiket pada laga FIFA Matchday melawan Indonesia disumbangkan ke negaranya. Seperti diketahui, laga FIFA Matchday tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023. Tiket yang dijual untuk laga ini sekitar 40.000. Menariknya, 10% keuntungan dari penjualan tiket ini akan disumbangkan ke Palestina. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Erick Thohir saat konferensi pers rilis tiket Timnas Indonesia versus Palestina, Selasa, 6 Juni 2023. Selain itu, Palestina juga mendapatkan sambutan yang meriah saat tiba di tanah air. Makram Daboub menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan saat mereka tiba di Indonesia. Mereka bahkan mendapatkan jamuan makan malam dan beberapa hiburan yang dilaksanakan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Assalamualaikum, halo semuanya. Kami ingin berterima kasih untuk pemerintah Indonesia, warga, dan federasi. Untuk sambutan yang hangat, kata Makram Daboub pada sesi jumpa pers jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, Selasa, 13 Juni 2023. Berbicara tentang keuntungan 10% yang akan disumbangkan ke negaranya, Makram menegaskan bahwa Indonesia sudah dianggap saudara oleh warga Palestina. Apalagi, beberapa bantuan dari Indonesia sudah dirasakan oleh masyarakat Palestina. Dia juga berterima kasih atas sumbangan 10% dari keuntungan tiket tersebut. Tidak berbeda dengan rakyat Indonesia yang stand with Palestine setiap waktu. Jadi terima kasih kepada mereka, rakyat Indonesia, menyisihkan 10% penjualan, pungkasnya. Sementara itu, Tamer Seyam yang mewakili pemain juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, mereka mendapatkan sambutan yang hangat sejak tiba di Indonesia. Hal tersebut juga dirasakan oleh semua pemain. Dia menilai bahwa keramahan Indonesia kepada Palestina sudah tidak bisa diragukan lagi. Kami juga berterima kasih untuk warga Indonesia, PSSI juga pemerintah. Kami sangat senang melihat warga Indonesia sangat menyambut Palestina, pungkasnya. Timnas Indonesia akan melakoni laga internasional FIFA melawan Palestina, 14 Juni, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Beberapa pemain telat gabung, bahkan skuad Timnas Indonesia baru dinyatakan lengkap 1 hari sebelum pertandingan dimulai. Shane Patinama jadi nama terakhir yang tiba di latihan Timnas Indonesia, setelah Jordi Amat yang tiba dari klubnya, Johor Darul Takzim. Selain melawan Palestina, pada kalender FIFA bulan ini Merah Putih juga akan menghadapi Timnas Argentina, di Gelora Bung Karno, 19 Juni.
Jordi menuturkan dirinya sangat antusias menyambut laga persahabatan ini. Dirinya juga bahagia bisa kembali berkumpul dengan para pemain timnas. Tentu sangat bagus, mudah dan suasana yang sangat menyenangkan. Sungguh menyenangkan karena bisa bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Surabaya, ujar ex-Swansea itu. Saya bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan. Hari yang indah tentu saja, tutupnya. Sayangnya, dari daftar yang dipanggil Shin Tae-yong, satu nama kemungkinan tak akan dimainkan karena masalah cedera. Pemain itu adalah Sandy Walsh, yang mengalami cedera dan artinya dia gagal debut untuk Merah Putih. Di sisi lain ada hal lucu saat Timnas Indonesia melakukan latihan, melihat postur tubuh Elkan Bagot saat latihan Timnas Indonesia, supporter langsung melontarkan kalimat, "Pelan-pelan Pak Sopir." Momen itu diketahui dalam salah satu unggahan video di akun Instagram resmi PSSI. Dalam unggahan video PSSI itu, Elkan Bagot terlihat berada di tengah lapangan usai melakukan latihan bersama Timnas Indonesia. Bek Ipswich Town itu tampak menenteng sepatu putih kesayangannya. Di depan Elkan Bagot, ada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan dua staf kepelatihan lainnya yang sedang berbicara dengan bek tengah Timnas Indonesia tersebut. Dalam unggahan video PSSI tersebut, terdengar supporter perempuan yang hadir di pinggir lapangan melontarkan kalimat, "Pelan-pelan Pak Sopir." Tampaknya, supporter Indonesia itu terpesona melihat postur tubuh Elkan Bagot. Bagaimana tidak, bek 20 tahun dengan tinggi badan 194 cm itu memperlihatkan postur tubuhnya yang six-pack dan menjulang tinggi. Hal itu lantas menjadi viral setelah PSSI mengunggah momen latihan Elkan Bagot tersebut dengan menuliskan caption, "Pelan-pelan Bang Elkan," tulis PSSI di Instagram resminya, dikutip Senin, 12 Juni 2023. Penyerang Timnas Palestina, Tamer Siam menilai duel lawan Indonesia di FIFA Matchday lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Pasalnya, kedua negara punya hubungan yang sangat kuat. Selama ini, Indonesia selalu teguh membela Palestina. Baru-baru ini, mereka harus rela kehilangan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena menolak Israel. Kami datang ke Indonesia juga sebagai ucapan terima kasih untuk mereka, bagaimana mereka teguh membela kami, ungkap Tamer Siam dalam sesi jumpa pers, Selasa, 13 Juni 2023. Kedatangan Palestina ke tanah air khususnya Surabaya juga diterima dengan sangat hangat. Kondisi itu membuatnya semakin takjub dengan keramahan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Tamer Siam sedikit merasakan perasaan terkait dengan kekuatan Timnas Indonesia. Dia kagum dengan kekuatan tim yang berada di bawah asuhan Shin Tae-yong tersebut. Mereka tim yang bagus. Kami harap bisa memberikan dampak positif untuk pemain, terangnya. Timnas Indonesia juga menilai punya pemain berkualitas. Akan tetapi, Tamer Siam tidak akan spesifik mewaspadai 1-2 pemain. Kami fokus pada pertandingan untuk seluruh tim karena sepak bola utama mereka bagus, jelas Tamer Siam menegaskan. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong meminta dukungan supporter saat timnya bersua Palestina. Menurutnya, support dari pemain kedua belas sangat penting agar bisa meningkatkan motivasi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Timnas Indonesia akan menjamu Palestina dalam laga uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday. Partai tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 Juni 2023, besok. Kami bermain di kandang. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan besok, ujar Shin Tae-yong saat sesi jumpa pers jelang laga, Selasa, 13 Juni 2023. Jadi mohon para fans sepak bola Indonesia datang ke stadion untuk memberi dukungan penuh, tambahnya menambahkan. Untuk pertandingan tersebut, PSSI melepas 40.000 tiket dari kapasitas GBT yang mencapai 46.806 tempat duduk. Semua tiket itu juga sudah ludes terjual. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengaku sudah mengetahui kekuatan Palestina, di mana Mohamed Rashid dan kawan-kawan tak terpecahkan dalam 4 pertandingan terakhirnya. Skuad Timnas Indonesia baru lengkap menjelang laga kontra Palestina. Hal ini sedikit menjadi kendala, tapi pelatih Shin Tae-yong tetap optimistis dengan timnya. Timnas Indonesia akan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023.
Sebanyak 26 pemain dipanggil Shin Taeyong untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya mulai 6 Juni. Meski begitu, skuad timnas Indonesia tidak komplit sejak awal.